Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini dan di praktikum kali ini kita akan membahas yaitu materi pengujian hipotesis sampel tunggal. Nah, di sini kita mempelajari dulu nih apa itu hipotesis, apa itu sampel tunggal. Hipotesis tersebut adalah anggapan yang mungkin benar dan mungkin juga salah sebagai dasar pembuatan suatu keputusan sehingga diperoleh suatu kesimpulan berdasarkan analisa yang kita lakukan. Yang mana pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan untuk dibuatnya sebuah keputusan, yang mana keputusan tersebut bisa berupa tolak atau juga terima atau tidak menolak. Jadi ada dua keputusan, yaitu tidak dapat menolak dan tolak. Kemudian hipotesis yang akan kita uji tersebut diberi simbol H0. Hipotesis H0 di sini maksudnya adalah dugaan yang kita duga. Dan kemudian ada lagi HA atau hipotesis alternatif adalah dugaan yang kita anggap lain, yang di luar dari hipotesis 0 tadi. Nah, pada jenis-jenis kesalahan atau type of error-nya ada dua. Ada pertama kesalahan jenis pertama, yaitu menolak H0 ketika H0 tersebut benar. Sedangkan kesalahan yang kedua, yaitu menerima H0 padahal H0 itu salah. Jadi ada dua kesalahan dalam menduga hipotesis. Nah, metode dalam uji hipotesis ada dua, yaitu ada uji T dan ada uji Z. Dalam uji T, nanti kita lihat perbandingan T-nya tersebut dengan menggunakan T-table, sedangkan uji Z dengan menggunakan Z-table. Jadi, kalau secara manual, T dan Z ini ada tabel tersendiri. Nah, membedakan T dan Z itu apa? Yang membedakannya adalah, kalau misalnya T, itu jumlah datanya lebih kecil dari 30, dan nilai standar deviasinya pun tidak diketahui. Sedangkan kita menggunakan Z, ketika nilai jumlah datanya itu lebih besar atau sama dengan 30, dan nilai standar deviasi populasinya pun diketahui. Jadi, jika kita menggunakan T, N-nya kecil dari 30, dan jika kita menggunakan Z, N-nya lebih besar atau sama dengan 30. Dan lihat juga dari sisi standar deviasinya. Nah, pada uji rata-rata populasi, kita lihat ada yang sampel kecil dan ada yang sampel besar. Nah, untuk uji rata-ratanya ada yang menggunakan sampel kecil dan ada yang menggunakan sampel besar. Nah, untuk uji rata-rata populasi dengan sampel kecil ada dia satu arah dan ada dia dua arah. Yang satu arah maksudnya tandanya tersebut bisa tanda kecil atau tanda besar atau tanda kecil sama atau tanda besar sama. Itu merupakan tanda-tanda dari pertidaksamaan. Sedangkan uji dua arah yaitu menggunakan tanda persamaan atau tanda tidak sama seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan. Statistik ujinya adalah menggunakan T-hitung. T-hitungnya adalah X bar kurang mu per S per akar N. Daerah penolakannya seperti ini. Jika kita menggunakan manual, maka kita menggunakan yang di atas, dan jika kita menggunakan software, kita menggunakan p-value yang kita bandingkan dengan nilai alfa yang kita gunakan. Baik, untuk rumusan hipotesisnya H0. H0 di sini kita misalkan hipotesisnya adalah mu sama dengan mu 0. Yang mana untuk menguji apakah rata-rata sampel mu tersebut sama dengan mu 0 yang diberikan. Besar sama, kecil sama, kita bisa lihat rumusan hipotesisnya. Nah, langsung saja kita menggunakan software untuk menyelesaikan permasalahan dari pengujian hipotesis sampel tunggal ini.
Nah, di sini kakak udah membuat contoh kasus dari pengujian hipotesis sampel tunggal. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu ada pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata upah karyawan suatu perusahaan besar adalah Rp300.000 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapat itu, dilakukan penelitian terhadap 10 karyawan. Diperoleh jawaban bahwa sebagai berikut upah dari karyawan tersebut dalam ribuan rupiah. Ada yang 400.000 sampai dengan 428.000. Nah, yang pertama, dengan menggunakan alfa 0,01, ujilah pendapat tersebut. Dan yang terakhir, berilah kesimpulan. Nah, di sini kita menggunakan hipotesisnya tersebut, uji dua arah, karena ada kata-kata alternatif tidak sama dengan itu. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Yang pertama, kita terlebih dahulu membuat hipotesis, yang mana hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis uji dua arah, yaitu ada hipotesis 0 dan ada hipotesis 1. Nah, hipotesis 0-nya adalah rata-rata atau mu sama dengan, ini tandanya titik 2. Hipotesis 0 sama titik 2, mu sama dengan 300. Kita buat kata-katanya, rata-rata upah karyawan perusahaan adalah Rp300.000. Kemudian pada hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya adalah mu tidak sama dengan 300, yang mana maknanya adalah rata-rata upah karyawan perusahaan tidak sama dengan 300.000. Nah, yang kedua yang harus kita buat adalah taraf nyata. Taraf nyata di sini adalah tingkat kesalahan kita dengan menggunakan taraf nyata. Nah, taraf nyata 0,01 berarti kita tingkat kepercayaannya adalah 99%, karena 99% dikurang 100 adalah 0,01. Jadi, 0,01 di sini merupakan tingkat kesalahan kita dalam menduga hipotesis yang kita lakukan. Kemudian yang C merupakan daerah penolakan, adalah uji dua arah. Maksud daerah penolakan di sini adalah syarat yang mutlak ketika kita menolak H0. Jadi, karena kita menggunakan software, maka tolak hipotesis 0 jika p-value kita, nilai dari uji hitung kita lebih kecil dari nilai alfa. Nah, nilai alfa di sini adalah 0,01. Nah, kemudian statistik ujian di sini kita akan menggunakan 3 software, yaitu ada software Minitab, ada software Excel, dan ada software SPSS. Mari kita buka satu persatu. Nah, untuk data yang pertama, kita menggunakan kolom pada Excel, yaitu kolom upah. Variabelnya adalah variabel upah. Nah, berikut dari data yang akan kita gunakan. Data yang pertama kita gunakan yaitu variabel upah. Di sini sudah kita inputkan datanya di Excel, kemudian kita kopikan ke SPSS. Nah, cara kopikan ke SPSS yaitu variabelnya tidak usah ikutin, yang kita blok adalah nilai angka-angkanya saja. Di copy, kemudian kita pastekan ke SPSS. Nah, untuk mengingatkan kembali, untuk mengopi dari Excel ke SPSS datanya, kita pertama kita buat dulu nama variabelnya. Nah, tadi di dalam Excel variabelnya adalah variabel upah. Kita buat variabel upah. Enter. Kemudian jika kita tidak menggunakan nilai desimal di belakang koma, maka kita kurangi saja nilai desimalnya menjadi 0. Kemudian baru kita inputkan datanya di data view. Baru kita pastekan data yang sudah kita copy tadi dari Excel ke SPSS dengan cara Ctrl V. Nah, berikut datanya sudah keluar. Nah, sekarang kita akan menguji pengujian hipotesis satu sampel. Kenapa kita menggunakan satu sampel? Karena sampelnya tunggal. Nah, pertama kita klik Analyze. Tadi nilai p-value-nya belum muncul, maka kita ulang pengerjaan dari pengujian hipotesis menggunakan Minitab. Nah, pertama kita ulang lagi, kita klik Start, kemudian kita klik Basic Statistic,
Kemudian karena datanya tersebut kurang dari 30 dan standar deviasinya tidak diketahui, maka kita melakukan pengujian satu sampel menggunakan uji T, yaitu one sample T. Double klik aja. Kemudian kita klik pada layar kotak putih ini hingga keluar muncul variabel upah. Kemudian kita klik upah, kita select. Nah, selanjutnya kita klik option. Karena tadi kita menggunakan taraf nyatanya 0,01, berarti kita menggunakan tingkat kepercayaan 99%. Alternatifnya di sini ada pilihan ada 3. Jika hipotesis alternatif kita menggunakan satu arah, maka kita menggunakan less atau greater. Less untuk kecil, greater untuk besar. Sedangkan pada soal kita menggunakan uji dua arah, berarti kita menggunakan not equal. Kita oke. Kemudian perform hypothesis test untuk memunculkan dari p-value. Ini yang belum kita klik di bagian yang pertama tadi. Nah, di bagian yang pertama tadi kita mengkliknya untuk mengetahui deskriptif statistiknya saja. Nah, untuk mengetahui p-value, kita mengklik bagian perform hypothesis test. Nah, pada soal kasus kita tadi, hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan 300. Karena kita dalam bentuk Rp1.000, berarti kita menuliskan 300 saja pada bagian Minitab-nya. Berarti hipotesis alternatif min-nya adalah 300. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini baru muncul dari nilai p-value dan nilai dari t-hitung. Jadi, karena kita menggunakan software, maka kita lakukan adalah memasukkan p-value ini ke statistik uji kita. Tadi di bagian SPSS kita mendapatkan p-value-nya juga 0,000. Selanjutnya kita mengetahui nilai statistik p-value dari software Excel. Sebelum kita nanti menyamakan antara ketiga software tersebut. Pertama, kita klik dulu bagian Analyze, kemudian kita klik bagian Compare Means. Kemudian karena di sini datanya lebih kecil dari 30, banyak datanya, maka kita menggunakan uji T. Nah, di sini kita menggunakan one sample t-test karena kita menggunakan sampel tunggal. Double klik aja. Kemudian variabel upah di sini kita masukkan ke test variabel. Nah, kemudian kita klik option. Confidence intervalnya karena dia tadi 0,01, berarti tingkat kepercayaan kita adalah 99% karena 0,01 merupakan 100 dikurang 1% adalah 99%. Kita klik continue, kemudian kita klik OK, kemudian keluarlah output yang kita cari. Nah, di sini diketahui deskriptif statistiknya adalah N tersebut banyak data adalah 10. Min di sini menunjukkan rata-rata dari upah adalah 415.000. Karena di sini dia tadi kita dalam bentuk Rp1.000, berarti di sini Rp415.000. Standar deviasinya adalah 14,154. Nah, di sini nanti adik-adik tidak usah dijelaskan di laporan, yang dijelaskan adalah p-value, bukan dijelaskan tapi diterangkan di statistik uji. Nah, nilai p-value-nya mana? Nilai p-value-nya adalah ini di bagian seek to toilet adalah 0,000. Jadi nilai t-hitungnya adalah 92,745, derajat bebasnya adalah 9, p-value-nya adalah 0,000, mean difference atau rata-rata yang atau perbedaan rata-rata adalah 415.000. Selang kepercayaannya adalah 400.000 sampai 429.000. Jadi yang ditulis di statistik uji adalah p-value adalah 0,000. Nah, adapun di bagian Minitab, lagi-lagi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput datanya dari Excel ke Minitab. Di Minitab, kita boleh mengkopinya dari variabel upah ke bawah. Kita blok aja dari atas ke bawah.
di copy, kemudian letakkan di Minitab. Kita Ctrl V kan. Nah, di sini tidak timbul di bagian atasnya C1 minus T. Jika muncul pada Minitab kita C1 minus T, berarti dengan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginput datanya secara manual, karena C1 min T tidak bisa kita proses datanya ke select. Nah, di sini karena tidak muncul C1 min T, berarti datanya bisa di-select. Langkah pertama pada Minitab yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik Start, kemudian Basic Statistic, kemudian kita klik One Sample T, karena tadi datanya lebih kecil dari 30 dan standar deviasinya tidak diketahui. Dan dia menggunakan sampel tunggal, berarti kita klik bagian One Sample T, double klik aja. Nah, kemudian kita klik pada kolom ini, Sample in Column, sehingga keluarlah data yang akan kita select. Kita klik upah, kemudian kita select, kemudian kita klik option. Confidence intervalnya karena kita menggunakan 0,01, taraf nyatanya berarti kita menggunakan 99% tingkat kepercayaannya. Oke, kemudian kita klik OK. Kita tunggu data outputnya. Nah, di sini diketahui N-nya 10, min-nya 415.000, standar deviasinya 14,15, standar error min-nya 4,48, dan selang kepercayaannya 400 sampai 429. Beda cerita ketika kita menggunakan Microsoft Excel. Di Microsoft Excel, kita tidak bisa mengetahui nilai p-value. Yang bisa kita ketahui adalah nilai statistik uji secara manual. Nah, di sini kita komponen-komponennya kita letakkan di bagian kiri untuk kita hitung nilai-nilainya pada bagian upah. Kita lihat dulu modul kita. Rumus dari uji T menggunakan satu sampel adalah statistik ujinya adalah T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Jadi kita harus mengetahui dari rata-rata, kemudian kita mengetahui dari rata-rata alternatifnya, kemudian kita bagi dengan standar deviasi dan akar dari jumlah data. Yang pertama kita harus mengetahui rata-rata. Rata-rata di sini rumus Excel-nya adalah sama dengan average. Double klik aja average-nya, kemudian kita copy bagian nilai dari variabel upah. Kemudian kita enter. Berikut nilai rata-rata dari variabel upah. Kemudian kita cari standar deviasinya, klik sama dengan, kemudian kita drag aja, enter. Nah, di sini kita belum masukkan fungsinya. Sama dengan standar deviasi adalah stdef S karena menggunakan sampel. Kemudian kita drag aja datanya. Berikut keluar standar deviasi. Nah, N di sini adalah jumlah data, berarti kita menggunakan syntax count. Kita drag juga, kemudian kita enter. Kemudian untuk menghitung T hitung adalah, karena rumus T hitung tadi adalah X bar dikurang mu 0 per S akar N, berarti kita kurangkan antara rata-rata dengan mu 0-nya. Dalam soal, mu 0-nya adalah 300. Berarti kita kurangkan rata-ratanya adalah sama dengan buka kurung, kita klik bagian rata-rata, dikurang 300, karena tadi mu-nya 300, tutup kurung, dibagi dengan S adalah standar deviasi. Jangan lupa kita buat kurung lagi. S-nya adalah standar deviasi, dibagi dengan akar. Nah, dalam Excel, akar adalah SQRT. Double klik aja, kemudian kita klik bagian N, kita tutup kurung, kemudian kita tutup kurung sekali lagi. Kita enter.
Nah, berikut dari nilai terhitungnya. Sepertinya sama ya dengan nilai SPSS dan nilai Minitab-nya. Kemudian kita munculkan nilai T-table, karena perbandingan dari terhitung dan T-table untuk mengetahui statistik ujinya. Nah, pada T-table, sintak yang digunakan adalah sama dengan TINF, double klik aja. Probability di sini adalah taraf nyata yang akan kita gunakan, yaitu 0,01. Kemudian pada laptop kakak di sini menggunakan tanda koma. Jika laptop adik-adik menggunakan tanda titik koma, berarti ikuti yang ada di laptopnya. Koma. Degree of freedom di sini adalah banyak data dikurang 1. Banyak datanya adalah 10 dikurang 1. Berarti 9. Tutup kurung, enter. Berarti T-tabelnya adalah 3,24. Nah, di sini kita lihat statistik ujinya, daerah penolakannya. Nah, di sini jika terhitung lebih besar dari T-tabel, berarti dia ditolak H0. Samalah maknanya dengan jika p-value tadi 0,000 lebih kecil dari alfa yang kita gunakan 0,01. Berarti terbuktilah melalui ketiga software daerah penolakannya adalah tolak H0. Kita lihat pada contoh soal kita tadi. Berarti statistik ujinya menggunakan dua software tadi, Minitab dan SPSS, didapatlah p-value-nya adalah 0,000. Nanti adik-adik di sniping aja di bagian seek to toilet, kemudian adik-adik sniping aja bagian ini, kemudian taruh di laporan. Dan pada Minitab-nya juga di sniping aja bagian ini dan taruh di laporan. Ini menunjukkan p-value dengan dua software dapat 0,000, sedangkan pada Microsoft Excel dapatlah terhitung lebih besar dari T-table yang menunjukkan bahwa daerah penolakannya adalah tolak H0. Sehingga dengan p-value-nya adalah 0,0, maka keputusannya adalah kita letakkan tolak H0, karena syarat tadi kan p-value lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,01 atau p-value lebih kecil dari alfa, keputusan adalah tolak H0. Ataupun kita letakkan di sini karena kita menggunakan Microsoft Excel, terhitung lebih besar dari T-table. Jangan lupa membuat keterangan, yaitu terhitung tadi 25,71, T-tabelnya 3,25. Sehingga kita simpulkan pada studi kasus yang pertama kita ini, dengan tingkat kepercayaan 99%. Kenapa 99? Karena taraf nyata yang kita gunakan adalah 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata upah karyawan tersebut tidaklah 300.000. Nah, begitulah contoh soal yang pertama. Dengan menggunakan metode yang sama, yaitu pengujian hipotesis 2 sampel, maksudnya 1 sampel, ada soal yang kedua, yaitu ada pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata kelahiran bayi di berbagai daerah tingkat 2 di Jakarta selama periode 1955 sampai 1995 tidak lebih dari 32. Nah, tidak lebih di sini kita blok, berarti menunjukkan ujinya adalah uji satu arah. Untuk menguji pendapat ini, berikut datanya. Nah, datanya ini tersebut kita inputkan pada bagian Excel. Seperti ini adik-adik datanya, yaitu variabelnya kelahiran bayi, dan berikut data-datanya. Kemudian berdasarkan soal yang pertama, dengan menggunakan alfanya atau taraf nyatanya adalah 0,01, ujilah pendapat tersebut. Berarti kita lihat penyelesaiannya. Berarti diketahui alfa sama dengan 0,01. Dengan banyak datanya adalah 35. Berarti hipotesis yang pertama kita lakukan adalah uji satu arah. Kenapa satu arah? Karena kata-katanya tadi tidak lebih.
Berarti di sini kita ubah menjadi kecil karena dia tidak lebih. Dengan menggunakan taraf nyata 0,01 atau tingkat kepercayaannya 99%, sehingga daerah tolaknya itu adalah tolak H0 ketika nilai p-value lebih kecil dari alfa, atau kita menggunakan Excel t hitung lebih besar dari t-table. Nah, untuk mengetahui statistiknya, kita lakukan pengujian menggunakan dua software tadi, Minitab dan SPSS untuk mendapatkan p-value-nya, dan untuk mengetahui t-hitung dan t-table menggunakan Microsoft Excel. Di data ini kita lihat mu-nya adalah 32 pada hipotesis nolnya, dan mu 1-nya atau hipotesis alternatifnya lebih kecil dari 32. Lanjut, kita menggunakan SPSS. Pertama, kita input dulu datanya. Kita drag aja bagian angkanya saja, kemudian kita tulis variabel baru pada variabel view-nya, yaitu kelahiran bayi, kemudian kita kurangkan nilai desimalnya menjadi 0, kemudian datanya sudah keluar. Nah, untuk membuat dia melakukan pengujian satu sampel, kita lihat, walaupun datanya lebih dari 30, namun pada soal tidak diketahui standar deviasi, berarti disimpulkan kita menggunakan uji T. Kemudian kita lakukan analyze, kemudian kita klik compare mean, kemudian kita klik one sample t-test, kemudian kita ganti variabel upah menjadi kelahiran bayi, kemudian kita tes value-nya 32. Tes value di sini merupakan mu yang kita duga. Nah, dalam soal mu-nya adalah 32. Berarti pada SPSS tes value-nya kita tulis 32. Kemudian kita klik option untuk mengetahui confidence intervalnya 99%, continue, dan OK. Nah, berikut keluar output dari SPSS. Diketahui T hitung adalah 1,18. Nah, kita di sini pada software SPSS kita lihat p-value. P-value-nya adalah 0,243. 0,243. Kita ubah dulu. Nih, 0,243. Kita lihat lagi pada software Minitab. Di sini sudah ke input data kelahiran bayi, kemudian kita klik start. Kemudian sama seperti cara tadi, basic statistik, one sample t-test, karena dia tidak diketahui standar deviasinya, kita ganti upah menjadi kelahiran bayi sudah. Perform hipotesis testnya adalah 32, yaitu kita lihat pada hipotesis tadi 32. Kemudian kita klik bagian option, kita klik bagian confidence intervalnya 99%. Nah, di sini karena dia menggunakan satu arah, yaitu kurang dari, berarti kita klik less than, OK. Kemudian OK. Nah, berikut one sample t-testnya diketahui T hitungnya adalah 0,19 dan p-value-nya 0,879. Berarti sama juga daerah keputusannya adalah tidak dapat menolak H0 karena p-value-nya lebih besar dari alfa 0,01. Nah, di sini kita lihat keputusannya adalah tidak dapat menolak H0 karena p-value-nya 0,243 lebih besar dari 0,01. Ini jika ditinjau dari p-value. Nah, jika kita tinjau dari manual, kita lihat pada Excel. Dengan cara yang sama, kita tentukan dulu rata-ratanya dengan menggunakan sitek sama. Kemudian kita tentukan standar deviasinya. Kemudian kita tentukan banyak datanya. Kemudian kita tentukan t-hitungnya. Dan kita tentukan t-tabelnya. Nah, didapatlah t-tabel. Maaf, terbalik. T-hitungnya adalah 1,18, sedangkan t-tabelnya 2,72. Nilai t-hitung t-tabel kita masukkan ke dalam penyelesaiannya.
kita lihat ya tabelnya adalah 2,73. Berarti disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99%, maka disimpulkan rata-rata kelahiran bayi di daerah tingkat 2 di Jakarta selama periode tertentu adalah sebanyak 32. Berarti kita menerima H0. Nah, sekian dulu materi kita tentang pengujian hipotesis satu sampel. Nah, untuk laporannya, adik-adik boleh cari soalnya di internet sebanyak 2 buah. Yang soal pertama, menggunakan uji 2 arah, 1 sampel. Kemudian yang kedua, uji 1 arah, bebas mau besar sama atau kecil sama, juga 1 sampel. Nah, data tiap praktikan adalah berbeda. Jadi, cari soal di internet dan cantumkan sumber datanya, lalu selesaikan seperti ini. Pertama buat soal, kemudian baru buat penyelesaiannya. Nanti untuk output dari snipping tool dari masing-masing software, misalnya ini di snipping tool atau di screenshot, letakkan di bagian lampiran. Letakkan bagian lampiran yaitu di lembar terbaru, seperti ini. Lembar terbaru, buat outputnya di lampiran, buat secara sistematis. Misalnya yang pertama, output di SPSS, kemudian output di Minitab, dan ketiga output di Microsoft Excel. Nah, jangan lupa bagian soal, setiap soal cantumkan sumber datanya. Misalnya di sini sumbernya adalah ini linknya, dan seterusnya. Nah, sekian dulu pertemuan kita. Jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar atau langsung PC kakak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.